Ready untuk menghadapi non-farm payroll? Malam nanti kita akan mengawasi data yang paling penting yang juga sangat dinantikan oleh Fed. Tentunya para pembuat kebijakan akan menentukan kebijakan berikutnya. Nah, tapi masalahnya adalah saya harus mengingatkan kepada Anda kali ini jangan cuma mengamati non-farm payroll-nya, tapi ada dua data berikutnya yang juga harus dicermati. Ketiganya akan dirilis bersamaan. Itu yang menjadi soal. Jadi mana yang akan direspon oleh market? Ini ulasannya. Oke, economic data malam ini adalah semua tentang data Amerika dan semuanya pasti akan tertuju pada non-farm payroll, padahal tidak hanya non-farm payroll yang harus dicermati. Ya, selain non-farm payroll, ada average hourly earnings dan juga tingkat pengangguran atau unemployment rate. Jadi kalau misalkan lihat ketiga data ini, hati-hati. Hanya satu data saja yang relatif bagus, maka kemungkinan buyar semua skenario yang akan kita lakukan. Oke, kalau perhatikan di sini, non-farm dan average hourly earnings. Diharapkan datanya lebih tinggi daripada ekspektasi, dan itu berarti kalau misalkan yang terjadi adalah naik, maka kemudian US dollar akan mulai kenaikan, dan itu berarti emas, forex, dan juga pasar saham kecenderungannya adalah tertekan turun karena dolar yang terlalu kuat. Tapi kalau ternyata aktualnya lebih kecil dari ekspektasi, maka US dollar akan mulai penurunan, dan sebaliknya, emas ataupun forex dan juga pasar saham kemungkinan memiliki peluang untuk naik kembali. Nah, sementara untuk unemployment rate diharapkan di sini angkanya turun ke 3,7%, yang berarti tingkat pengangguran relatif berkurang tentunya. Nah, kalau itu yang terjadi, aktual lebih rendah daripada ekspektasi, maka US dollar akan mulai kenaikan, dan emas, forex, dan juga pasar saham kecenderungan turun. Tapi kalau misalkan aktualnya lebih tinggi daripada ekspektasi, berarti di atas 3,7, maka kemungkinan dolar akan mulai penurunan dan survive untuk emas, terutama untuk emas dan juga pasar saham tentunya. Nah, pasar forex juga tentunya akan memanfaatkan momentum tersebut. Ya, setelah sebelumnya kita sudah sempat menyebutkan market mover, salah satunya adalah pergerakan harga minyak yang kembali turun. Kali ini kita akan lebih spesifik melihat dari kejatuhan ataupun penurunan pasar minyak membuat kekhawatiran mulai mereda terkait dengan inflasi. Apa dampaknya? Imbasnya adalah posisi ekspektasi market saat ini untuk Fed mulai berkembang kepada arah pemangkasan suku bunga di tahun 2024. Ya, saya ingatkan kembali lagi teman-teman, November ataupun Desember adalah kenaikan yang sudah dipastikan akan terjadi. Jadi market sudah memprediksikan hanya ada sisa satu kenaikan suku bunga. Tapi di 2024 lah yang akan terfokus terkait dengan dua data berikutnya. Jadi kita akan lihat di sini apakah ekspektasi inflasi tersebut betul-betul terjadi apa tidak, dan semuanya baru akan ketahuan mungkin 1 minggu ke depan. Jika sebelumnya di dalam Fed.plot menunjukkan bahwa sinyal pemangkasan suku bunga tahun 2024 itu hanya sekitar 2 kali 25 basis point, maka kali ini naik menjadi 3 kali, dan itu adalah sinyal yang cukup positif untuk market tentunya. Jadi yang harus diwaspadai adalah setelah non-farm payroll tentunya data inflasi. Nah, sekarang kita bicara tentang data non-farm payroll. Setelah sebelumnya kita dapatkan ADP yang kecenderungan dirilis di bawah ekspektasi dengan angka 89.000, di bawah 100.000 teman-teman. Pertanyaannya adalah apakah mungkin kita juga akan mendapatkan non-farm payroll di bawah 100.000, atau jangankan 100.000 deh, yang penting di bawah 150.000. Kenapa? Karena 2 kali beruntun kita cuma mendapatkan data ekonomi tersebut berada di angka 180 sampai 187K. Nah, ini yang cukup menarik teman-teman. Kenapa diperlukan data yang relatif lemah? Karena memang itu yang dituju oleh Fed, supaya dia menghentikan laju kenaikan suku bunganya sebagai tanda bahwa perjuangan melawan inflasinya sudah mulai terbentuk atau sudah mulai terbuka. Dan inflasi akhirnya bisa diharapkan perlahan turun kepada level 2% yang diinginkan. Oke, yang harus waspadai adalah ADP. Kalau misalkan kita bicara tentang ADP lemah, lalu kemudian NFP lemah, belum tentu seperti demikian. Artinya teman-teman, jangan sampai mengartikan data ADP kemarin yang jauh lebih lemah dari ekspektasi, lalu kemudian diartikan NFP pun akan juga relatif lebih lemah. Atau sebaliknya, kalau data ADP lebih kuat, ternyata juga mengartikan NFP kuat. Tidak selalu. Jadi garis bawahi, tidak selalu seperti itu, karena tidak ada korelasi positif, dan kita sudah membahas itu dalam 3-4 bulan terakhir. Nah, kemudian yang diharapkan adalah Fed menginginkan angka non-farm payroll atau sektor ketenagakerjaan ini melonggar. Artinya, diharapkan NFP-nya juga turun. Lalu kemudian unemployment rate-nya naik. Artinya, bahkan mereka menargetkan unemployment rate itu ada di angka 4%. Sejauh ini, paling tinggi baru mencapai 3,8%, dan untuk malam ini diharapkan hanya
3,7%. Itu menjadi catatan khusus tentunya karena pasar tenaga kerja sejauh ini kita lihat masih cukup solid. Nah, terakhir kalau misalkan dolar akan menguat, maka harus dipastikan bahwa NFP tersebut akan berada atau dirilis di atas 200.000. Walaupun dirilis di atas ekspektasi 170.000, tapi 185K tidak berarti apapun untuk US dollar. Artinya lagi, secara ringkas, dolar mungkin naik, tapi naiknya adalah relatif terbatas. Nah, oleh karena itu, perhatikan data selain itu. Kalau misalkan NFP-nya tidak memuaskan atau tidak menjelaskan sesuatu pergerakan, maka perhatikanlah terkait dengan unemployment rate dan juga pastikan dari earnings atau upah. Ya, dua hal yang kita tunggu untuk saat ini adalah non-farm payroll malam nanti dan tentunya di akhir bulan adalah rencana Jepang untuk mengumumkan rencana paket stimulus terbaru. Nah, terkait dengan malam ini kita akan langsung fokus skenario NFP untuk tanggal 6 Oktober. Ekspektasi 170.000 dan previousnya adalah 187.000. Jadi kita skopkan saja. Kalau misalkan ternyata datanya relatif sama dengan ekspektasi, mungkin di kisaran 170 sampai 187K, itu berarti tidak akan mengubah apapun. Apalagi kalau misalkan kita lebarkan sedikit, di antara kisaran 165K sampai 195K. Artinya, masih di atas 150, tapi di bawah 200.000. Kemungkinan US dollarnya akan relatif sideways. Ini artinya apa teman-teman? Kalau ternyata teman-teman melihat datanya 187, mungkin dolar akan relatif menguat, tapi pergerakan tidak akan kemana-mana. Lalu kemudian, kalau ternyata datanya dirilis, katakanlah mungkin 170 atau 165, itu pun sama. Dolar kemungkinan akan melemah, tapi tidak akan terlalu dalam. Nah, sebagai imbasnya, emas dan juga pasar lain kemungkinan akan reaksinya relatif terbatas, alias sideways yang kita harapkan dalam pergerakan sepanjang mungkin 10-15 menit efek data. Nah, tapi skenario kedua, kalau ternyata aktualnya lebih tinggi daripada ekspektasi, katakanlah di kisaran 200-225K, maka kemungkinan dolar akan bullish atau naik. Nah, kalau dolar menguat, maka emas akan relatif turun, bearish, dan range-nya mungkin sedikit melebar selama efek data 10-15 menit. Yang akan menjadi volatility sangat tinggi adalah skenario ketiga, di mana aktualnya jauh lebih besar daripada ekspektasi. Saya perkirakan mungkin di atas 230.000 dan itu cukup untuk mendorong US dollar menguat kurang lebih 2 atau bahkan 3 resisten ke atas. Dan bahkan dampaknya bisa saja menekan emas lebih dalam dan mungkin akan berdampak di luar ekspektasinya adalah di atas 15 menit. Artinya mungkin sampai menjelang penutupan pun emas akan tetap tertekan, pasar saham juga ikut tertekan dan of course pound sterling, euro yang kemarin mulai kenaikan karena dolar melemah akan kembali turun. Nah, skenario keempat adalah sisi bearish untuk US dollar, yaitu kalau aktualnya lebih kecil dari ekspektasi. Tentu yang diharapkan adalah 150 sampai 164K. Lagi-lagi, ini adalah batasan harga yang menurut saya kemungkinan itu akan diresponnya relatif mungkin agak kurang bagus. Artinya responnya mungkin untuk emasnya akan mengalami kenaikan, tapi setidaknya mungkin hanya sekedar sampai resisten 1, resisten 2. Tapi setelah itu, mereka akan tetap berhati-hati karena kemungkinan mereka masih tunggu data inflasi berikutnya. Nah, terakhir, skenario nomor 5 juga akan mengakibatkan volatility yang cukup besar kalau ternyata data aktual lebih kecil, jauh lebih kecil di bawah 150.000. Maka itu akan sangat strong untuk menekan US dollar sehingga emas punya harapan untuk naik di atas 1840, pasar saham pun mungkin akan kembali rally. Dan mungkin juga pound sterling yang sudah sempat tertekan punya harapan untuk kembali di atas 1.2300. Ya, setidaknya volatility-nya perhatikanlah data 3 atau data yang ke-5. Nah, skenario ketiga dan kelima inilah yang akan mengakibatkan volatility yang lebih besar. Jadi selain itu, kemungkinan relatif, katakanlah mungkin relatif terbatas atau sideways. Terutama kalau misalkan kisarannya lagi-lagi hanya berada di kisaran di atas 150, di bawah 200.000. Yang harus kita cermati ternyata tidak hanya non-farm payroll, dan ini yang saya coba gambarkan teman-teman secara ringkas. Kalau ternyata teman-teman melihat non-farm payroll-nya naik, average hourly earnings juga angkanya naik, unemployment rate angkanya juga turun, berarti ketiganya menunjukkan strong US dollar, dan itu US dollarnya akan sangat-sangat kuat, yang saya kasih tanda dengan 2 tanda panah ke atas. Dan itu berarti perlawanan dengan itu, emas, pasar saham, dan juga forex akan turun, anjlok lebih dalam 2 kali lipat. Sementara yang kedua, kalau ternyata komposisinya Anda melihat non-farm payroll-nya naik, angkanya naik, lalu kemudian average hourly earnings turun, sementara unemployment rate juga turun,
artinya di bawah atau mungkin ya katakanlah di bawah 3,7%, maka dolar masih tetap akan relatif kuat. Kemudian FX atau Forex dan pasar emas dan juga pasar saham kemungkinan turun. Ya, kekuatannya mungkin berbeda dengan skenario yang pertama tadi. Tapi kalau misalkan Anda lihat komposisinya seperti ini, non-farm angkanya turun, average hourly earning turun, kemudian unemployment-nya tetap turun atau katakanlah di bawah 3,7, maka kemungkinan US dollarnya akan juga turun. Nah, tapi Forex, Gold, dan juga pasar saham akan kecenderungan mengalami penguatan atau kenaikan. Nah, di sisi lain, kemungkinan terakhir adalah kalau komposisinya non-farm payroll-nya lemah, kemudian average earning lemah, sementara unemployment rate mengalami peningkatan katakanlah minimum tetap 3,8%, maka dolar akan terkoreksi lebih tajam, dan itu berarti Forex ataupun Gold ataupun pasar saham punya kesempatan untuk rally. Nah, ini yang harus Anda cermati. Itulah sebabnya kenapa bulan lalu kita tidak mendapatkan pergerakan yang terlalu volatile, karena average hourly earnings berbeda pandangan ataupun data dari non-farm payroll. Dan yang kita harapkan adalah average hourly earnings dan juga unemployment rate. Nah, terakhir yang juga harus diwaspadai terkait dengan USD Japanese Yen. Oke, dalam 2 hari terakhir kalau Anda perhatikan setelah dia nyemplung dari teritori 150 sampai 147, sampai saat ini dia bertahan di level 148, 149 kembali. Ya, kenyataannya pihak Jepang tidak menyangkal terkait dengan intervensi, tapi juga mereka tidak mau mengakui hal tersebut. Perkiraan saya, mereka melakukan itu karena khawatir akan didikte oleh Amerika. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman berharap tentang intervensi, maka itu tidak akan terjadi kalau data non-farm payroll-nya relatif lebih lemah daripada ekspektasi, sehingga dolar dan US Treasury-nya secara naluriah dia akan mengalami penurunan. Jadi USD Japanese Yen ikut mengalami turun, sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan intervensi. Tapi kalau ternyata data yang dirilis malam ini relatif menguntungkan untuk US dollar dan membuat USD Japanese Yen bergerak naik lebih cepat, maka disitulah kemungkinan mereka bersiap-siap untuk melakukan sesuatu yang kita artikan sebagai intervensi. Walaupun nantinya mungkin mereka tidak akan mengakui lagi. Nah, itu yang menjadi ciri-ciri. Jadi harap berhati-hati kalau memang ternyata dia turun dikarenakan data, maka tidak akan pergerakan turun tersebut lebih cepat daripada di 2 hari yang lalu. Nah, terakhir tentang emas. Intinya adalah pergerakan NFP di atas 230.000 diperlukan untuk menekan emas sampai 1.800 atau lebih rendah. Tapi kalau ternyata datanya masih sekedar di bawah 200.000, katakanlah mungkin 185 sampai 200.000, maka emas belum tentu akan menyentuh level 1.800 atau bahkan lebih rendah. Bahkan bisa jadi itulah timing yang sempurna untuk dia bottoming out atau rebound. Nah, terakhir, kalau ternyata datanya secara mengejutkan di bawah 150.000, maka itu akan membuat emas berpeluang naik di atas 1840. Ya, pada akhirnya semua ini terkait dengan volatility dan tergantung kepada data ekonomi. Jadi hati-hati dengan semua catatan yang saya berikan dan nanti kita akan bahas dari grafiknya sore nanti.